Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbul Alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimat yang Allah muliakan, insyaallah hari ini kita lanjutkan kitab Adabud Dunya wad Din dan insyaallah kita membacakan halaman ke-9 insyaallah. Insyaallah kita mulai lagi di halaman ke-9. Sebelumnya saya ingatkan pembahasan beliau. Penulis kitab ini Al-Imam Al-Mawardi. Nah, fokus. Insyaallah kita akan lanjutkan di halaman ke-9. Tapi sebelumnya saya ulangi beberapa hal. Yang pertama adalah beliau menyebutkan bahwasanya akal itu ada dua. Yang pertama adalah akal hakiki. Akal hakiki itu kata beliau adalah akal yang dibawa oleh seorang sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akal bawaan dia. Jadi akal hakiki adalah akal bawaan. Yang mana dengan akal bawaan ini dia mendapatkan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akal ini tidak melewati hingga batas berlebihan dan juga tidak lemah hingga batas kekurangan. Artinya akal ini adalah akal yang tidak mungkin hilang atau tidak mungkin terlalu lemah dan tidak mungkin terlalu kuat. Ini akal yang pertama. Kemudian akal yang kedua adalah akal yang diperoleh dengan cara muktasab, dengan cara dikembangkan. Ini pembahasan yang lalu ya. Dan akal ini dikembangkan itu tanpa batas. Artinya seorang akan selalu bisa meningkatkan keilmuannya. Seorang akan selalu bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, cara untuk mengembangkan akal yang kedua ini, yaitu akal yang bisa dikembangkan itu, dia dikembangkan melalui dua cara. Cara pertama, ini kita bacakan kemarin. Cara pertama adalah dengan banyak digunakan. Jadi agar akal kita, pemikiran kita itu lancar untuk kita gunakan, untuk kita mendapatkan solusi itu mudah, mendapatkan ide itu gampang, maka dia harus sering digunakan. Cara yang kedua, itu akan kita bahas hari ini insyaallah azza wa jalla. Tetapi sebelumnya, di halaman ke-8, itu ada sebuah ucapan yang sangat indah dari seorang yang bijak, yaitu bentar, dia ya, paragraf yang ke salam. Di paragraf yang ketiga, perhatikan. Di halaman 8 paragraf ketiga sebelum kita masuk halaman 9. Di situ ada ucapan, ada yang berkata, dengan bentuk prosa hikmah, barang siapa yang panjang umurnya, maka kekuatan badannya akan berkurang, kekuatan akalnya akan bertambah. Di sini ma'asyiral ummahat mengajarkan kepada kita bahwasanya harusnya bertambah usia kita, mengajarkan kepada kita untuk lebih mengerti banyak kebaikan. Memang fisik kita semakin hari semakin lemah. Memang rambut kita semakin putih, kulit semakin keriput dan sebagainya. Tetapi harusnya hari demi hari menguatkan akal seorang hamba, semakin yakin kepada Allah, semakin ridho dengan takdir Allah, semakin bahagia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan dialami oleh orang yang akalnya tersebut berjalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada ucapan yang sangat indah, saya ambil satu lagi, yaitu ucapan yang mengatakan setiap hari yang berlalu terhadap orang yang bodoh maka akan menjadikannya lebih beradab. Di dunia ini tidak bisa dipungkiri, ada orang yang cerdas, ada orang yang jahil. Orang yang cerdas pasti dia akan menggunakan harinya untuk hal yang lebih bermanfaat, pasti dia akan belajar hari demi hari. Tetapi orang yang bodoh, kata beliau ini,
Tidaklah berlalu hari kecuali hari tersebut memberi pelajaran bagi orang yang bodoh. Harusnya maksud beliau itu, harusnya kalau kita hari ini nggak ngerti, atau kalau seandainya kemarin kita nggak ngerti, hari ini harusnya ada adab yang kita ambil dari pelajaran pertukaran siang dan malam, pergantian mentari dan rembulan. Tetapi sayang demi sayang, sayang beribu sayang, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari pertukaran hari demi hari, rembulan dan mentari kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara yang paling penting diminta oleh seorang hamba di dalam lantunan doanya adalah meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hari yang kita lewati mengajarkan kepada kita bagaimana beradab kepada Allah, beradab kepada Rasul, bagaimana menyiapkan kehidupan setelah seorang dimakamkan di kuburannya, bagaimana mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh. Tetapi ternyata yang kita lihat di lapangan, banyak sekali orang yang hari demi harinya tua semakin larut, usia membuat dia semakin menuju ke liang lahat. Tetapi ternyata hari demi hari itu tidak membuat dia mengerti bahwa dia akan berpindah kepada alam yang berbeda. Maka hal ini perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kehidupan zaman demi zaman yang semakin mengajarkan orang untuk cinta kepada dunia, memikirkan fisik dan rupa, seolah-olah mengajarkan kita untuk lupa bahwa Allah tidak melihat harta dan rupa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk fokus kepada perkara yang memperbaiki hati dan memperbanyak amal. Maka hal ini harus kita perhatikan. Kita masuk di halaman ke-9, yaitu cara kedua untuk menguatkan akal. Cara pertama tadi apa? Dengan banyak digunakan. Cara yang kedua adalah dengan kecerdasan yang unggul dan cerdik. Dan kecerdikan yang baik yaitu kualitas intuisi pada saat tidak memberi waktu untuk berintuisi. Artinya adalah ini berkenaan dengan firasat. Cara kedua untuk menguatkan akal adalah kuatnya firasat. Dan wallahu alam bisawab, kalau kita lihat penjelasan para ulama, cara untuk menjadi orang yang firasatnya itu kuat, benar dan tepat itu adalah dengan memperbanyak ilmu, bermanfaat dan amal saleh. Cara terbaik untuk menguatkan firasat kita sepertinya begini. Itu adalah dengan memperbanyak ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Hal itu terjadi pada Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umarlah orangnya. Karena firasat Umar membuat banyak ayat-ayat itu turun sesuai dengan persangkaan dan firasat Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau sebutkan di sini, jika intuisi ini bercampur dengan akal naluri, maka hasilnya adalah perkembangan akal yang dihasilkan oleh proses usaha sebagaimana yang terjadi pada saat surplus akal dan keunggulan pendapat. Maksudnya begini, kalau firasat ini beriringan, berjalan bersamaan, bercampur dengan akal yang baik tadi, akal yang pertama, akal naluri yang bersih, maka insya Allah firasatnya yang kuat tersebut akan memandu dia kepada jalan yang lebih baik, menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang mengerti bagaimana harus bersikap. Di sini beliau membawakan sebuah kisah. Kisah ini terjadi di zaman jahiliyah, yaitu tentang kisah dari Amir bin Tufail dan juga Alqamah bin, di sini beliau sebutkan Alqamah bin Al-Ala. Coba saya lihat di sini. Nah, gimana? Jangan terlalu cepat. Nah, saya karena sebelumnya saya dapat masukan jangan terlalu lama katanya. Maka hari ini jangan terlalu cepat. Baik, kita coba. Ya, nah. Di halaman 9, beliau membawakan ini, kisah ini tujuannya adalah beliau ingin menyebutkan tentang bagaimana firasat itu ketika bercampur dengan akal bawaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Amir bin Tufail dan Alqamah. Mereka ini aslinya adalah dua pemuka kaum Quraisy dan mereka sama-sama ingin menjadi pemimpin yang lebih kuat di antara satu sama lain. Akhirnya mereka membawa perkara mereka kepada Haram bin Qutbah. Haram bin Qutbah ini
adalah salah satu hakim di masa jahiliyah. Cukup ya, nggak terlalu cepat ya. Haram bin Qutbah berkata kepada mereka, Salam. Hendaklah kalian memegang ucapan pemuda yang kecerdasannya tajam. Barangkali Haram ingin menjauhkan mereka berdua dari dirinya sendiri, lalu dia mengajukan alasan dengan ucapannya tersebut. Di sini ucapan Haram adalah, hendaknya kalian memegang ucapan pemuda yang kecerdasannya tajam. Yang dimaksud oleh Haram di sini adalah Abu Jahal, yang sebelumnya di masa sebelum dia menentang Nabi namanya Abul Hakam, seorang yang bijaksana. Tapi setelah dia menentang Nabi disebut dengan Abu Jahal. Maka kata Haram, Haram ini udah lanjut, artinya dia sudah sepuh, dia dianggap bijak. Tetapi ketika orang ingin meminta saran dia nyuruh datang kepada yang lebih muda. Nah, kemudian kata beliau di sini, lalu dia mengajukan alasan dengan ucapannya tersebut, maka mereka berdua, yaitu Tufail dan Alqamah, tidak mengingkari ucapan Haram karena mendengar kebenaran. Artinya benar, Abu Jahal itu pada saat itu termasuk orang yang didengar ucapannya. Kemudian mereka berangkat menemui Abu Jahal yang masih muda dan tajam kecerdasannya. Abu Jahal enggan membuat keputusan terhadap mereka berdua, lalu mereka berdua kembali kepada Haram, lalu Haram memberi keputusan untuk mereka berdua. Di sini yang ingin disampaikan oleh penulis melalui sikap ini adalah, melalui poin ini adalah bahwasanya seorang tersebut tidak dilihat dengan usia mudanya, tetapi dia dilihat dengan kecerdasan akalnya, dengan cakapnya dia berpikir, dengan bijaknya dia memutuskan. Tidak harus seorang itu datang kepada orang yang tua. Memang di poin sebelumnya dijelaskan bahwasanya kebiasaan demi kebiasaan akan mengasah akal. Dan di antara yang bisa mengasah akal adalah usia yang semakin hari semakin bertambah. Hingga disebutkan orang tua itu orang yang bijak katanya. Betul. Tapi di sisi lain, di sini Haram ingin mengajarkan kepada mereka, tidak selamanya orang yang lebih muda itu derajatnya lebih rendah daripada orang yang tua. Ada kalanya yang muda diminta juga pendapatnya. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Kata Imam Syafi'i, seorang yang berilmu itu dia dianggap levelnya tinggi walaupun usianya muda. Sedangkan orang yang tidak berilmu dia dianggap rendah walaupun usianya sudah tua. Maka tentang kisah ini berkata seorang penyair bernama Labid. Saya bacakan langsung terjemahannya karena di sini tidak terlalu penting poinnya. Dia mengatakan, wahai Haram, manusia yang kedudukannya paling mulia, sungguh engkau telah diberi anugerah keputusan hukum yang menakjubkan. Artinya awalnya dia beri solusi kepada orang yang lebih cerdas. Jadi kalau kita ingin memberikan sebuah keputusan, bagusnya kalau orang itu datang kepada kita, kemudian kita melihat bahwa ada orang yang lebih pantas untuk memberikan keputusan, arahkan orang itu kepada orang yang lebih baik daripada kita. Tidak harus kita terus yang memutuskan perkara. Maka hal ini perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimat. Orang Arab berkata, hendaklah kalian bermusyawarah dengan para pemuda, karena mereka menghasilkan pendapat yang tidak didapat oleh panjangnya umur dan tidak dikuasai oleh pikun. Di sini indah sekali ya. Di sini beliau yang mengajarkan bahwasanya tidak selamanya usia yang bertambah tersebut menghasilkan hikmah. Kadangkala ada cara klasik yang dipakai oleh orang tua, namun cara itu sudah tidak bisa dipakai di zaman yang lebih maju. Makanya kata beliau di sini, hendaklah kalian bermusyawarah dengan yang muda. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka Umar bin Khattab ketika turun ayat ini mengumpulkan para sahabat, beberapa sahabat. Ada sahabat-sahabat yang sangat senior di situ, tapi hadir juga di situ Abdullah bin Abbas, seorang yang sangat belia, sangat remaja. Maka Umar bertanya kepada sahabat-sahabatnya,
apa pendapat kalian dan apa menurut kalian tentang apa ayat ini turun? Surat An-Nasr. Maka kata para sahabat mengatakan, wahai Umar, ayat ini turun tentang bahwa Islam akan menang. Karena konteksnya jelas, apabila telah datang pertolongan dan penaklukan kota Mekah. Tetapi kemudian Umar menoleh kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Umar, bahwasanya ayat ini turun menandakan dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Islam udah menang, kalau Islam telah dipeluk oleh orang begitu banyak, berarti tugas Rasul akan habis. Kalau tugas Rasul akan habis, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menandakan bahwasanya tidak jarang orang yang lebih muda dia bisa memutuskan perkara lebih bijak, lebih berilmu. Karena itu, sebaik-baik perjalanan hidup sebenarnya adalah detik dan detak jantung, detik, menit dan detak jantung kita berjalan dengan ilmu. Karena itu kita dapatkan di antara penyair mengatakan, yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan, faiz bil ilmin wala tabgha lahu badala, wala tabghi lahu badala. Hiduplah dengan ilmu dan janganlah engkau mencari ganti dari ilmu. Jangan berani menukar ilmu dengan apapun. Kalaupun engkau ditukar, diberikan kepadamu rumah semewah istana, sebesar apa yang engkau inginkan, tetapi kalau syaratnya engkau tidak boleh menuntut ilmu, maka jangan engkau terima rumah tersebut. Karena apa kata beliau? Karena manusia itu semuanya mati, sedangkan orang berilmu walaupun mati mereka seakan-akan masih hidup. Maka di sini orang Arab berkata, hendaklah kalian bermusyawarah dengan pemuda karena mereka menghasilkan pendapat yang tidak didapatkan oleh orang yang panjang umur dan tidak dikuasai oleh orang yang pikun. Kemudian di sini ada seorang penyair bersenandung. Saya akan bacakan bahasa Arabnya supaya lebih indah. Ra'aitul aqla lam yakun tihaba wa lam yuqsam ala adadis sinina walau anna sinina taqasamathu hawal aba'u ansibatal banina. Insyaallah. Kata beliau, aku meyakini akal itu tidak bisa dirampas dan tidak bisa dibagi-bagi berdasarkan jumlah tahun. Seandainya tahun-tahun saling berbagi akal, maka seorang ayah akan menghimpun porsi para anaknya. Maksudnya begini. Maksudnya adalah dia mengatakan, aku yakin sekali bahwasanya kecerdasan tersebut, akal tersebut, ukurannya adalah bukan tua dan muda. Siapa yang tua berarti dia cerdas, siapa yang muda berarti dia tidak cerdas. Belum tentu. Karena kalau ternyata yang menentukan kecerdasan itu adalah usia, maka anak-anak akan dirampas kecerdasannya oleh orang tuanya. Karena orang tuanya lebih berumur. Tapi tidak jarang anak lebih baik, lebih cerdas, lebih pintar daripada orang tuanya. Maka di sini perlu kita perhatikan bahwasanya kecerdasan akal itu tidak bisa kita andalkan dengan berlanjutnya usia kita. Kemudian di sini beliau membawakan kisah. Al-Asmu'i bercerita, aku berkata kepada seorang pemuda dari penduduk Arab. Ini Asmu'i ini orangnya cerdas juga. Suatu hari dia ketemu dengan seorang yang usianya lebih muda daripada dia, dan dia dapatkan anak muda ini sangat cerdas dan bahasanya sangat fasih. Kata dia menyapaku dan membuatku nyaman dengan kefasihan bahasanya, dengan kefasihannya dan bahasanya yang manis, sopan, santun, beradab dan sebagainya. Maka kata Al-Asmu'i, aku berkata, apakah engkau senang jika engkau mempunyai 100.000 dirham tetapi engkau dungu? Maksudnya gini, ucapanmu ini wahai bocah, menandakan engkau itu orang cerdas. Tetapi gini deh, aku kasih 1.000 dirham, tapi engkau harus rela dipanggil dengan orang yang bodoh. Mau enggak? Apa kata bocah tersebut? Pemuda itu mengatakan, demi Allah tidak. Aku bertanya, kata Al-Asmu'i, kenapa engkau tidak mau? Dia menjawab, aku khawatir kedunguanku akan berbuah kejahatan dan menghilangkan hartaku, tetapi kedunguan itu tetap masih dalam membebani diriku. Maksudnya gini, kalau kau kasih aku 1.000 dirham,
aku terima dengan imbalan aku rela dipanggil orang yang jahil, maka aku khawatir kalau orang sudah menganggap aku jahil, hartaku akan dirampas, sementara aku nggak punya harta, dan orang masih mengatakan aku orang yang dungu. Di sini cerdasnya anak ini menjawab, Asma'i. Lihatlah anak muda ini, bagaimana dengan kecerdasannya yang unggul dan kualitas kejeniusannya, mampu menyimpulkan sesuatu yang bisa jadi sulit bagi orang yang lebih tua umurnya dan lebih banyak pengalamannya. Mungkin aja kalau orang tua itu dia bilang 100.000 dinar nih, jumlah yang besar. Cuma dibilang bodoh kok. Paling orang tahu saya bukan bodoh. Paling cuma orang dengar dari lisan orang yang memberikan upah ini bahwa saya bodoh, tapi kan masyarakat yang lain tahu bahwa saya tidak bodoh. Kadang rela menerima harta itu. Tetapi ternyata anak ini tidak. Dia rela menolak bagian dari dunia agar orang tidak merendahkan sesuatu yang memang harusnya tidak direndahkan. Kisah yang lebih indah dari ini adalah kecerdasan dari Abdullah bin Zubair. Kisah yang lebih mudah, lebih indah dan dari kecerdasan dan kejeniusan di atas adalah kisah yang disampaikan oleh Ibnu Qutaibah di halaman yang sama. Yaitu Umar bin Khattab, ini di masa khilafahnya Umar ya. Saat itu Umar jadi Amirul Mukminin. Umar bin Khattab berjalan dan bertemu dengan anak-anak yang sedang bermain. Saat itu ada beberapa orang anak-anak kecil yang usianya mungkin usia belasan tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah mungkin. Dan ketika itu Umar bertemu dengan anak-anak itu yang sedang bermain. Di antara anak tersebut ada Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Anak dari seorang sahabat. Berarti Abdullah di sini seorang tabi'in. Apa yang kau lakukan? Kenapa engkau tidak lari bersama temanmu? Artinya ketika lihat Umar, teman-temannya ini kabur. Ya, karena Umar dikenal dengan apa? Ketegasannya. Sebagian menganggap Umar itu garang, maka anak-anak ini kabur. Tapi Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu rahimahullah, beliau tidak kabur. Maka tidak kaburnya Abdullah bin Zubair ini membuat Umar bin Khattab heran. Ketika teman-temannya kabur, kok dia santai saja. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau tidak lari bersama teman-temanmu yang lari? Maka kata Abdullah bin Zubair mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku tidak berada dalam sebuah keraguan. Kenapa aku harus bertakut kepadamu? Sebenarnya terjemahan yang benar adalah, aku tidak berada dalam sebuah kesalahan. Lantas kenapa aku harus takut kepadamu? Jalan ini tidak sempit, kenapa harus aku buat lapang untuk dirimu? Subhanallah. Cerdasnya Abdullah bin Zubair. Kenapa aku harus lari wahai Amirul Mukminin? Kenapa aku harus kabur seperti teman-temanku kabur? Sedangkan aku nggak buat salah. Ya, harusnya yang lari dari seorang pemimpin itu orang yang buat salah. Dan jalan ini lebar, bukan sempit. Sehingga aku tidak perlu memberi haluan buat dirimu. Diperhatikan, lihatlah kecerdasan, kekuatan redaksi, dan keindahan spontanitas yang mengisi jawaban ini, sebagaimana ia menghindari celaan dan menguatkan argumentasi. Jadi, kecerdasan itu tidak mempunyai batas, kualitas kejeniusan tidak terbatas. Artinya, akal yang jenis kedua, akal yang bisa dikembangkan itu bisa dikembangkan tanpa batas. Terdapat sebuah kisah bahwa Sulaiman bin Abdul Malik, salah satu pemimpin di dinasti Bani Umayyah, memerintahkan Farozdak. Farozdak ini adalah salah satu penyair di dinasti Bani Umayyah. Nah, khalifah ini menyuruh Farozdak untuk memenggal leher tahanan, yaitu orang-orang dari Romawi. Maka Farozdak meminta maaf, dia tidak bisa melakukan perintah khalifah. Dia tidak bisa membunuh orang ini. Maka akhirnya pemerintah ini, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, memberikan kepada Al-Farozdak pedang yang tidak bisa memotong apapun. Artinya pedang ini pedang palsu, pedang tumpul. Maka Farozdak berkata, aku tidak akan menggunakan pedang itu. Aku akan memenggal mereka dengan pedang Abu Ragwan, yaitu dia sendiri. Yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Lalu dia mengayunkan pedangnya ke leher salah satu tahanan Romawi itu, tetapi pedangnya tidak mempan,
sehingga Sulaiman dan orang-orang sekelilingnya pun tertawa. Karena pedangnya memang bukan untuk membunuh. Maka apa kata Farozdak dalam syairnya? Beliau mengatakan, apakah manusia heran saat aku membuat tuan mereka tertawa, yaitu membuat khalifah tertawa. Meskipun tuan mereka adalah seorang khalifah, yang namanya digunakan untuk memohon hujan, karena salah satu bentuk tawasul yang digunakan oleh orang-orang saleh adalah bertawasul dengan apa? Orang saleh yang masih hidup. Dan Bani Umayyah termasuk silsilah keluarga Nabi SAW. Kemudian, pedangku tidak mempan, bukan karena aku takut dan terkejut kepada seorang tahanan, tetapi karena takdir yang ditunda, kumpulan dua tangan, pedang dan yang tidak bisa bengkok, dan besi baja tidak akan menyegerakan kematian sebelum ajalnya tiba. Di sini kecerdasan Farozdak adalah beliau ingin mengajarkan bahwasanya kalaupun ada pedang yang tajam, ini kan tadi dia pukul tahanan itu dengan pedang yang tumpul. Mati tidak tahanannya? Tidak. Nah, kalaupun ada pedang yang tajam, kalau takdir mengatakan ini belum saatnya orang itu mati, apakah akan mati? Jawabannya tidak. Tetapi Farozdak ingin mengajarkan hal itu melalui apa? Melalui sikap yang berbeda. Melalui sikap yang berbeda. Kemudian dia memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan dia bersyair lagi. Seorang tuan tidaklah dicela karena masih muda. Sebuah pedang yang tajam tidak dicela ketika tidak mempan. Seorang penyair tidak dicela ketika terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung itu apa? Terjemahannya banyak yang terhuyung-huyung itu gagal. Terhuyung-huyung itu gagal. Artinya di sini beliau ingin mengajarkan bahwasanya tidak semua yang muda itu tidak pantas jadi pemimpin, tidak semua pedang yang tajam itu harus dicela karena tidak bisa memotong sesuatu, dan tidak semua penyair itu dicela karena gagal dalam syairnya. Artinya apa? Artinya beliau ingin menyampaikan bahwasanya jangan melihat sesuatu itu hanya dari kegagalan yang satu. Beliau ingin mengajarkan. Mungkin dia muda, tapi dia bisa memutuskan perkara yang besar. Mungkin pedangnya tidak mempan digunakan untuk ini, tapi bisa untuk yang lain. Dan seorang penyair mungkin gagal dalam perkara ini, dalam syair yang ini, tapi dia berhasil dalam sajak yang lain. Di sini beliau ingin menegaskan pula bahwasanya di balik syair beliau ini ada sebuah kecerdasan yang tidak terbatas. Ini masih dalam bahas akal, masih agak pusing-pusing ya. Nanti setelah bahas tentang akal nggak lama lagi insya Allah kita akan bahas tentang hawa nafsu. Itu akan lebih indah dan lebih enak semakin ke ujungnya. Kemudian dia duduk dan berkata, seakan-akan aku bertemu dengan anak keledai betina. Anak keledai betina ini maksudnya adalah Jarir. Jarir ini salah satu penyair di masa yang sama yang Farozdak dan Jarir ini saling ejek mengejek. Kata Farozdak, seakan-akan aku bertemu dengan anak keledai betina yang mengejekku dengan syairnya. Engkau mengayunkan pedang Abu Rahwan, pedang Mujasyid. Engkau tidak mengayunkan pedang anaknya zalim. Kemudian dia berdiri dan pergi. Setelah itu Jarir datang dan Jarir ternyata membawa syair yang sama. Ini saya cepatkan saja. Kemudian Jarir berkata, wahai pemimpin kaum mukminin, berkata kepada khalifah, seakan-akan aku bertemu dengan anak tukang besi, maksudnya Farozdak, sedang menjawabku dengan syairnya, kami tidak membunuh para tahanan, tetapi kami melepaskan mereka ketika beban kerugian memberatkan leher. Kemudian Sulaiman menilai baik terhadap firasatnya Farozdak tentang Jarir, lalu dia memberikan tahu kepada Farozdak tentang syair Jarir, dan dia memberitahu tentang firasatnya, lalu Farozdak bersyair. Ini syair Farozdak yang kedua. Begitu juga mata pedang India tidak bisa mempan, tetapi terkadang bisa memotong jantungnya jimat. Kami tidak membunuh para tahanan, tetapi kami melepaskan mereka ketika beban kerugian memberatkan leher. Bisa dipahami tidak? Maksudnya gini, beliau sebutkan tadi ya, perhatikan lagi syairnya. Mata pedang India bisa jadi tidak mempan, tetapi terkadang bisa memotong gantungan jimat. Memotong gantungan jimat. Garis bawahi.
Kami tidak membunuh para tahanan, tetapi kami melepas mereka ketika beban kerugian memberatkan leher. Jimat, mungkinlah anggaplah parang itu tumpul. Tapi jimat itu biasanya diikat dengan apa? Benang, kan begitu ya? Setumpul-tumpulnya parang bisa tidak memutus benang? Hah? Bisa. Nah, kira-kira mana yang lebih baik bagi seorang yang punya jimat? Jimatnya masih ada di leher atau jimatnya terputus? Nah, mana yang lebih baik bagi seseorang yang menggunakan jimat? Apakah jimatnya masih ada atau jimatnya lepas? Jimatnya lepas. Nah, di sini Pak Rusdak ingin mengatakan, dengan membunuh tahanan itu tidak lebih baik. Justru dengan melepaskannya, semoga itu adalah membebaskan diri dari beban. Artinya, bisa jadi kita membunuh orang yang salah, bisa jadi kita melakukan kesalahan dan sebagainya. Maka lebih baik dilepaskan. Sebagaimana orang melepaskan apa tadi? Jimat yang dia dengan jimat tersebut berdosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari segala dosa. Apakah sebuah tebasan terhadap seorang Romawi menjadikan kalian sebagai ayah, khalif atau saudara seperti Darim? Artinya adalah, apakah dengan membunuh seorang itu apakah dengan membunuh seorang itu cukup dikatakan sebagai pemberani? Baru diakui dia sebagai seorang ayah, baru diakui dia sebagai seorang saudara. Kadangkala dengan bersikap lebih santai, lebih slow, lebih bijak, itulah yang menjadikan seorang sebagai orang yang berhak untuk dipandang. Ini kembali berbicara tentang kecerdasan Farosdak mendidik masyarakat sekitar dalam kasus itu. Artinya orang cerdas bukan hanya orang yang mampu membunuh musuh, tetapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu memberikan pelajaran bagaimana kalau ini dibebaskan tahanan ini, maslahatnya ini dan sebagainya. Tapi beliau menggunakan bahasa kiasan. Sebab peristiwa tersebut, kisah para sedak menjadi terkenal, sehingga dikisahkan bahwa Al-Mahdi membawa para tahanan Romawi, lalu memerintahkan mereka untuk dibunuh di tempat itu. Ada Syabib bin Syaibah, Al-Mahdi berkata, "Penggal leher orang kafir ini." Maka Syabib berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah mengetahui apa yang terjadi pada Farozdak, sehingga dia dicela oleh kaumnya hingga hari ini." Maka Al-Mahdi berkata, "Aku hanya ingin memuliakanmu. Aku sudah memaafkanmu." Abu Al-Hawi, seorang penyair, hadir di tempat itu lalu bersenandung. Nanti saya jelaskan insyaallah. Engkau cemas terhadap orang Romawi padahal dia dibelenggu. Lalu bagaimana seandainya engkau menemukannya di saat dia bebas, tidak terbelenggu? Pemimpin kaum mukminin memanggilmu untuk membunuhnya. Pada saat itu, hampir saja Syabib dibelah. Jauhkanlah Syabib dari perisai batalion, dekatkanlah Syabib pada ungkapan yang dibuat-buat. Di sini Syabib mengatakan tadi kepada Amirul Mukminin, engkau telah mengetahui apa yang terjadi pada Farosdak. Maksudnya adalah, saya juga tidak ingin membunuh, sebagaimana Farosdak tadi tidak mau membunuh. Nah, di sini syair ini mengatakan bahwasanya jangan suruh Syabib membunuh, karena Syabib ingin seperti Farosdak yang tidak mau membunuh. Dan syair ini juga ingin mengajarkan kepada kita, syair yang pertama, engkau cemas terhadap orang Romawi padahal dia dibelenggu. Bagaimana seandainya engkau menemuinya saat dia bebas? Maksudnya gini, engkau tidak dikatakan orang yang kuat hanya karena membunuh orang yang tidak berdaya. Gimana kalau seandainya dia punya senjata, engkau punya senjata? Apakah berani saat itu membunuh? Hadis ini ada kecerdasan yang ingin disampaikan bahwasanya tidak dengan kekuatan fisik saja seorang dikatakan cerdas. Yang mencengangkan, jika kisah Farosdak di atas benar, ini karena riwayat saja, bukan tentang keunggulan dua kejeniusan. Artinya kan ada Farosdak dan Jarir. Dua-dua ini jenius. Tapi kalau ternyata kisah tadi sahih, maka pembicaraannya bukan sekedar tentang dua orang yang jenius, tetapi tentang ketepatan dua pikiran. Ada yang satu jenius, yang satu lagi jenius. Dua jeniusan ini tidak selamanya tepat di satu waktu. Jadi bukan sekedar menghadirkan dua orang yang jenius, tapi pilihlah pendapat yang lebih tepat dari dua pendapat orang yang jenius. Jadi tidak ini ya, tidak selamanya pendapat orang yang jenius itu dipakai terus, tapi dipilih salah satunya. Mengenai peristiwa semacam itu, para ahli hikmah berkata,
tanda kejeniusan akal adalah kecepatan paham dan puncaknya adalah ketepatan delusi, firasatnya dia. Di sini indah sekali ya. Tanda kejeniusan seseorang adalah cepatnya dia paham. Dan cepat paham ini jamaah itu harus diasah, harus diasah. Kita tidak akan bisa cepat paham, kita tidak akan bisa cepat mengerti kalau akal kita tidak diasah. Ibarat kita punya parang, kalau tidak diasah tidak bisa cepat untuk memotong kayu. Kalau parangnya kita asah, maka dia akan tajam, kemudian waktu untuk memotong kayu itu akan semakin cepat. Sama, dalam memutuskan perkara, kadang kita ada problem dalam hidup, kadang kita ada masalah dalam bersosial dan sebagainya. Untuk memutuskan perkara dengan cepat, itu harus kita hidup dengan masalah demi masalah. Itulah resep di antara rahasia di antara kenapa hidup kita itu selalu penuh ujian, agar apa? Ketika ada ujian berikutnya, kita bisa mengambil pelajaran dari ujian sebelumnya. Kita akan menebang nih pohon yang lebih besar. Harusnya parang lebih diasah. Kita akan tahu bahwasanya orang beriman semakin tinggi imannya, ujiannya semakin berat. Maka saat itu asahlah iman kita, asahlah akal kita agar mudah menyelesaikan masalah itu. Manusia yang diberi karunia keunggulan, kejeniusan, dan kecepatan berpikir tidak lemah untuk menjawab, meskipun persoalannya sangat rumit, sebagaimana jawaban Ali ketika ditanya. Ali bin Abi Thalib suatu hari ditanya, dan jawaban Ali di sini sangat mencengangkan. Pertanyaannya tersebut adalah, wahai Ali, bagaimana cara Allah menghisap hamba pada hari kiamat? Padahal jumlah hamba saat itu sangat banyak. Dengan spontan Ali menjawab, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada mereka semua meskipun jumlah mereka sangat banyak. Ketepatan, kecerdasan, spontanitas itu ada dengan kita menjadi orang yang cerdas, dan itu diasah setiap saatnya. Kemudian ada jawaban yang indah pula dari Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya oleh seorang yang pertanyaannya seharusnya tidaklah penting juga di satu sisi. Orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kemana ruh pergi ketika berpisah dengan badan? Maka dia menjawab, kemana api pergi ketika kemana api lampu pergi ketika minyaknya habis? Sama seperti kemana ruh pergi ketika masa dia bersama jasad itu sudah habis. Maka dua jawaban tersebut adalah jawaban yang membungkam, mengandung argumentasi yang mengalahkan dan alasan yang menang. Maksud dari jawaban ini apa kira-kira? Nah, ada yang bisa kasih pendapat? Karena biasanya di majelis suka nanya. Jawab ya. Maksud, Anda ambil satu saja. Ada orang nanya kepada Abdullah bin Abbas kan, kemana mana roh pergi setelah berpisah dengan jasad? Apa kata Abdullah bin Abbas tadi? Apa kata dia? Kemana api lampu pergi ketika minyaknya habis? Maksud dari beliau di sini adalah jawaban spontan ini ingin menjawab orang yang bertanya sesuatu yang tidak mempengaruhi amalnya. Tadi pertanyaan kepada Ali, bagaimana Allah menghisap sementara makhluknya banyak? Kata Ali, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada semua mereka. Maksudnya adalah, kenapa kau harus ragu Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghisap semua hambanya, sementara engkau menyaksikan semua makhluk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Harusnya kan gini, kalau kita lihat ya, harusnya Abdullah bin Abbas menjawab ruh orang beriman di surga, ruh orang kafir di neraka. Itu jawaban secara syar'i. Abdullah bin Abbas kan seorang ulama. Tetapi kenapa Abdullah bin Abbas menjawab tidak seperti jawaban itu? Justru jawabannya adalah dengan perumpamaan yang lain, dijawab dengan pertanyaan, dijawab dengan pertanyaan. Karena Abdullah bin Abbas ngerti orang ini nanyanya tujuannya adalah untuk apa? Untuk meragukan. Artinya dia nggak percaya dengan bahwa roh tersebut masih ada, roh tersebut masih hidup. Maka untuk menjawab orang seperti ini, dia jawab dengan jawaban yang tadi. Nah, pertanyaan kita,
Kok bisa Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib memilih jawaban seperti itu? Kira-kira kenapa? Karena dia melihat orang yang bertanya ini adalah orang yang bukan menginginkan kebaikan. Maka dijawabnya dengan jawaban yang membuat orang itu langsung diam. Ya. Misalnya, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Jawabannya, yang mana yang dulu dihidangkan saya makan. Kan gitu kan ya? Kan diam jadinya. Mana ayam dulu atau telur dulu? Yang mana dulu dihidangkan saya makan. Apa untungnya bagi akhirat kita? Apa untungnya bagi agama kita? Apa untungnya bagi hidup kita kalau telur dulu? Dan apa untungnya kalau ayam dulu? Apa ruginya kalau telur dulu? Apa ruginya kalau ayam dulu? Pahamnya di sini ya. Spontanitas dia menjawab tanpa berpikir itu menandakan tajamnya akal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan juga siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dikisahkan, ini kisah Israiliyat, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita tidak bisa mengatakan benar, tidak bisa mengatakan salah, karena tidak ada nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan, iblis menampakkan diri kepada Nabi Adam dan berkata, wahai Adam, bukankah engkau berkata bahwa tiada satupun yang menimpamu kecuali sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu? Maka kata Nabi Adam alaihissalam, iya. Maka iblis berkata lagi, kalau begitu, kalau semua itu terjadi dengan takdir, lemparkanlah dirimu dari puncak gunung ini. Jika Allah mentakdirkanmu selamat, maka engkau pasti akan selamat. Ini iblis ingin mengerjai Adam alaihissalam. Maka Adam menjawab, wahai orang yang terlaknat, sesungguhnya Allah boleh menguji para hambanya, tetapi hambanya tidak boleh menguji Allah Subhanahu wa taala. Kan harusnya gitu. Harusnya seorang itu ketika mendapatkan jawaban yang disampaikan oleh orang yang suka menentang, maka jawabannya harusnya jawaban yang langsung menghentakkan pertanyaannya itu. Enggak usah dikasih ilmu. Ada orang yang bertanya itu bukan untuk mendapatkan ilmu. Maka jawabannya adalah tidak usah dijawab dengan ilmiah. Ya, tidak usah dijawab dengan ilmiah karena sebenarnya dia bukan menginginkan ilmu. Di sini iblis mengatakan, kalau itu takdir, lemparkan dirimu. Kalau Allah takdirkan selamat, kau selamat. Apa kata Adam? Kalau Allah boleh menguji hambanya, tetapi hamba tidak boleh menguji Tuhannya. Jawaban semacam ini tidak mengherankan bagi para nabi. Mereka ditolong oleh wahyu, didukung oleh pertolongannya. Yang aneh adalah orang yang mengandalkan pikirannya dan bersandar pada spontanitasnya. Di sini poin penutupnya indah sekali. Beliau mengatakan bahwasanya kalau ternyata Adam menjawab hal itu berdasarkan akalnya, maka akalnya Adam itu dipandu oleh wahyu. Tetapi kalau ternyata kita mengambil dari kisah ini, kita mengatakan, oh berarti kecerdasan kita itu bisa diandalkan. Jawabannya iya, tapi kalau maksudnya bisa mengandalkan kecerdasan, artinya kecerdasan yang diutamakan daripada syariat, maka itu salah. Harusnya kecerdasan kita berjalan dengan wahyu, karena kecerdasan kita tidak lebih benar daripada wahyu. Katsum bin Al-Abbas meriwayatkan seorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagian lagi mengatakan bukan Ali bin Abi Thalib ya. Tapi di sini mengatakan Ali bin Abi Thalib. Berapa jarak antara langit dan bumi? Lalu Ali menjawab sejauh atau sesuai dengan jarak doa yang dikabulkan. Artinya kadang dekat, kadang jauh. Kadang kan doa langsung dikabulkan, kadang ditunda. Dia bertanya lagi, lalu berapa jarak antara timur dan barat? Ali menjawab, perjalanan 1 hari bagi matahari. Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh penanya, bisa jadi untuk menguji, lalu lahirlah jawaban yang membungkam. Jadi jawaban ini menguji Ali. Maka Ali pun menjawab dengan jawaban yang bukan secara koridor syar'i, tapi secara akal berbalas akal. Jika dua cara di atas maksudnya apa? Kira-kira masih nyambung nggak? Hah? Dua cara di atas apa? Cara mengembangkan akal. Cara mengembangkan akal. Pertama di
asah terus, digunakan terus. Kedua adalah menggunakan firasat tadi, menggunakan firasat. Jika dua cara di atas menyatu dalam akal yang diperoleh melalui hasil usaha, maka yang dikembangkan oleh surplus kecerdasannya menyatu dengan keunggulan intuisi. Artinya adalah akal yang jenius itu menyatu dengan firasat yang kuat. Ketepatan kejeniusannya menyatu dengan kebaikan spontanitas. Akhirnya akal yang kuat, firasat yang tepat menjadikan dia orang menjawab secara spontan, cepat. Bergabung dengan akal yang dikembangkan oleh praktek eksperimen yang panjang, yaitu dia melatih, mencoba, membuat percobaan demi percobaan. Selain itu disertai lintasan waktu yang menyatu dengan kuantitas ujian. Artinya mencoba itu bukan sembarang mencoba, tetapi terkadang dia harus diuji oleh orang lain. Karena kita nggak bisa mengatakan kita cerdas kalau yang menguji diri kita, kita sendiri. Yang buat soal kita, yang jawab kita. Apakah kita dikatakan cerdas? Enggak. Maka kadang diuji oleh pihak yang lain. Maka ia adalah akal yang sempurna secara absolut dan berhak dimiliki oleh seorang tokoh yang utama. Anas bin Malik meriwayatkan. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki disanjung dengan kebaikan. Hadis ini hadis yang palsu ya. Hadis ini hadis palsu, tapi saya bacakan saja. Ada seorang disanjung bahwa orang itu baik, disebutkan orang itu baik di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana akalnya? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara ibadahnya itu ini dan itu. Sesungguhnya di antara perilakunya ini dan itu. Sesungguhnya di antara adabnya, tata keramanya ini dan itu. Lalu Rasulullah bertanya lagi, bagaimana akalnya? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami sampaikan sanjungan tentang ibadah dan berbagai macam kebaikan, dan engkau menanyakan kepada kami tentang akalnya. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang yang dungu dan ahli ibadah, ketetapan kebodohannya lebih jahat daripada kejahatan orang jahat. Sesungguhnya manusia bisa mendekati dan menghampiri Tuhannya hanya sesuai kadar akal mereka. Hadis ini palsu ya. Tidak bisa orang itu sampai kepada Allah hanya dengan akal. Tidak bisa. Kalau dimaksudkan dengan akal adalah akal yang berjalan di bawah wahyu, benar. Tapi kalau yang dimaksud dengan akal adalah akal yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan yang bebas, maka itu tidak. Dan hadis ini hadis yang palsu. Para ahli berbeda pendapat tentang akal yang diperoleh melalui usaha. Ketika dia sampai kepada puncaknya dan berlebih, apakah akal tersebut merupakan sebuah keutamaan atau tidak? Maksudnya gini, kalau orang mampu mengembangkan akalnya, kemudian dia menjadi orang jenius, apakah dia disebut orang yang mendapatkan keutamaan ataukah biasa saja? Maka di sini mereka mengatakan, beberapa ahli berpendapat bahwa ia bukan merupakan sebuah keutamaan. Artinya, ya itu wajar saja karena dikembangkan. Kata pendapat yang pertama. Karena keutamaan adalah konstelasi profesional di antara dua keutamaan yang minus. Sebagaimana kebaikan berada di antara dua keburukan. Maksud dari mereka adalah kenapa orang itu tidak dikatakan utama? Karena asalnya utama tersebut adalah sikap pertengahan, kata mereka. Para ahli hikmah berkata kepada Iskandar, seorang raja ini, wahai raja, hendaknya engkau seimbang dengan segala sesuatu. Karena lebih adalah aib dan kurang adalah kelemahan. Perhatikan ucapan ini. Hendaknya engkau seimbang dalam segala sesuatu. Karena lebih adalah aib dan kurang adalah kelemahan. Maksud ucapan ini adalah kadangkala seorang yang melampaui kecerdasan, ini tidak membahas tentang masalah agama ya. Ini artinya kecerdasan yang di luar agama. Orang yang dikatakan cerdas atau bahasa kita sering dikatakan pandai, itu terkadang pandainya menghadirkan aib. Apa itu? Menipu orang dan sebagainya. Atau bisa jadi saking pandainya dia, tanda kutip, orang nggak ngerti penjelasan dia. Saking pandainya dia. Maka ini mendatangkan aib, kata dia. Dan kurangnya akal itu mendatangkan kelemahan. Karena orang akan memperdayai, memperalat dia. Dalam sebuah hadis, Anda cek dulu hadisnya ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baik sesuatu adalah bagian tengahnya. Ini hadisnya dikatakan oleh sebagian ulama dhaif. Walaupun pertengahan segala sesuatu itu adalah baik. Contohnya gini. Insyaallah ini ucapan ini sudah Anda tulis dan terbesit kemarin di
di hati Anda dan sudah saya tulis, mungkin besok saya upload. Yaitu ini kita berbicara tentang pertengahan ya. Walaupun hadis di sini dhaif, tapi pertengahan itu di banyak hal dia itu baik. Di tulisan itu saya berbicara tentang antara benci dan cinta. Antara benci dan cinta. Dan ini saya ambil dari setelah membaca surat Yusuf alaihi salam. Saya katakan di situ benci yang berlebihan menghadirkan derita, kurang lebih begitu. Dan cinta yang berlebihan menghadirkan sengsara. Dan Nabi Yusuf sudah merasakan kedua hal ini. Benci saudaranya yang berlebihan memasukkan Nabi Yusuf ke mana? Ke mana? Ke sumur. Sedangkan cinta istri Al-Aziz yang disebut Zulaiha itu, yang berlebihan cintanya memasukkan Yusuf ke mana? Ke penjara. Maka adillah, bersikap pertengahanlah antara cinta dan benci, antara benci dan cinta, karena sikap pertengahan itu lebih dekat kepada takwa. Maka ini penting kita jawab. Walaupun hadis ini didoibkan di sini, tetapi ingat, urusan pertengahan itu seringkali baik. Seringkali baik. Ali bin Abi Thalib berkata, sebaik-baik sesuatu adalah mode tengah atau pertengahan. Dia menjadi rujukan ketinggian dan menjadi lampiran kemudian. Ini terjemahannya kurang pas harusnya. Karena ucapan Ali bin Abi Thalib di sini berbunyi, khairu hadhil ummatin namat al-awsat, ilaihim yurja'ul ghali wa bihim yalhaqut tali. Sebaik-baik umat ini adalah para sahabat. Maksudnya begitu. Karena para sahabat sikapnya pertengahan. Ilaihim yarji'ul ghali. Kepada para sahabat inilah orang-orang yang tinggi itu mengambil rujukan. Dan kepada para sahabat inilah generasi kemudian mencontoh. Maka sikap pertengahan itu adalah sebuah kebaikan. Ada sebuah syair yang sangat indah di sini dibawakan. La tazhabanna fil umuri farata, la tas'alanna in sa'alta syatata, wa kun minan nasi jami'an wasata. Janganlah berangkat terlalu dini. Janganlah meminta yang berlebihan. Jadilah manusia itu utuh dan seimbang. Jangan berangkat terlalu dini. Maksudnya adalah kalau kita berangkat terlalu dini dalam urusan yang harusnya kita tepat waktu itu bagus. Lebih awal itu bagus. Tapi kalau terlalu dini, apakah bagus? Tidak selamanya bagus. Nah, kalau meminta, jangan juga berlebihan. Kadang-kala kita boleh meminta. Meminta bantuan, meminta tolong, dan sebagainya. Atau meminta kebutuhan di saat tertentu. Tapi sering meminta bagus tidak? Tidak. Maka jadilah manusia yang utuh. Maksudnya, manusia yang slow, manusia yang punya pendirian, manusia yang punya pola pikir yang cerdas, dan bersikaplah dengan seimbang. Kadang meminta, kadang memberi. Kemudian, apakah kadang lebih awal, kadang telat? Apakah gitu? Tidak. Tidak ya. Jangan berangkat terlalu dini, maksudnya adalah jangan action sebelum waktunya. Nah, berbicara tentang action sebelum waktunya, saya kemarin juga menulis sebuah ucapan. Insya Allah saya upload di hari yang berbeda. Yaitu jangan gunakan baju yang lebih besar. Jangan memakai baju yang lebih besar. Baju yang lebih besar maksudnya gimana? Bayangkan kalau kita memakai baju yang lebih besar, apakah nampak indah atau nampak celah? Lebih indah atau lebih buruk? Lebih buruk. Kemudian kalau kita berjalan lebih leluasa atau susah? Pakainya terlalu besar? Susah. Artinya ada aib kan? Sama. Kalau kita action dalam urusan yang bukan urusan kita, pada action yang bukan pada waktunya, itu juga adalah aib. Ibarat orang yang ingin menampakkan bahwa dia seorang yang alim, tetapi ternyata dia masih penuntut ilmu. Apakah orang akan melihat dia alim? Tidak. Justru orang akan nampak celahnya dia. Maka jangan gunakan pakaian yang lebih besar. Paham ya di sini ya? Itu peribahasa saja. Kemudian, para ahli berkata, karena kelebihan akal mengiringi kepada kelicikan dan penipuan. Ini yang dicela tadi. Kenapa disebutkan lebihnya akal itu aib? Karena kelebihan akal mengiring kepada kelicikan dan penipuan. Hal tersebut adalah perbuatan hina
pelakunya tercela. Umar bin Khattab memerintahkan Abu Musa Al-As'ari untuk memakzulkan Ziyad dari kekuasaannya. Maka Ziyad berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah pemakzulan ini karena engkau marah atau karena pengkhianatan? Maka Umar menjawab, tidak satu pun dari dua alasan ini, tetapi aku khawatir engkau tidak akan membebani masyarakat, engkau akan membebani masyarakat dengan keunggulan akalmu. Saya tidak tahu kisah ini sahih atau tidak. Karena kisah Umar di atas, dahulu ada pepatah yang mengatakan, surplus akal membahayakan badan. Surplus akal membahayakan badan. Artinya selalu terlalu cerdas, kadang-kala membahayakan. Karena kadang, gini ya, terlalu cerdas di sini maksudnya adalah, ada sebuah ucapan dari Nabi SAW, dia mengatakan, bentar, Nabi SAW mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, khatibun nas biqadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Kalau mereka di jenjang SD, jangan ajarkan materi SMA. Kalau mereka di jenjang kuliah, jangan ajarkan materi profesor, yang mana mereka ini baru awal kuliah, kan begitu. Nah, di sini ucapan yang mengatakan surplus akal akan membahayakan badan, maksudnya adalah orang kalau nggak paham, kemudian orang akan merasa kesal dengan kita, orang akan merasa kita itu membuat beban, akhirnya mereka juga memberikan efek buruk kepada diri kita. Salah satu ahli hikmah berkata, engkau cukup mempunyai akal yang menunjukkanmu kepada jalan petunjuk. Inilah akal yang paling baik ya. Akal yang paling baik adalah akal yang membawa kita kepada jalan petunjuk. Oke, kita punya title, kita punya gelar ini dan gelar itu. Selama gelar itu yang kita mungkin dengan nilai yang sangat besar menyelesaikan masing-masing jenjang, namun apalah artinya gelar, apalah artinya nilai kalau tidak menuntun kepada petunjuk. Makanya saya katakan kemarin, Abu Jahal yang dikatakan cerdas, maka dia tidak cerdas bila dibandingkan dengan Salman Al-Farisi. Dia rela menjadi budak dalam perjalanan menggapai hidayah, sementara Abu Jahal rela mempertahankan kesesatan demi rela menolak hidayah demi mempertahankan apa? Pangkat dan jabatan. Maka sebaik-baik akal adalah akal yang membawa kita kepada jalan petunjuk. Salah satu sastrawan berkata, sesuatu yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun mengkhianati. Ini ya, makanya saya selalu bilang kepada teman-teman yang mungkin mengalami kesusahan hidup, susah bayar sekolah anak, atau keluarga sakit, orang tua juga mungkin susah untuk dikirimi nafkah dan sebagainya. Maka saya katakan sesuai dengan di sini adalah sesuatu yang sedikit tapi cukup membuat kita bersyukur, itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi mengkhianati kita, membuat kita berkhianat kepada Rabb kita. Makanya disebutkan oleh para ulama, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiyal baliyah. Semua nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah musibah. Maka itu adalah musibah. Ada ahli yang berkata, dan ini adalah pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat tadi, kata beliau. Bertambahnya akal adalah sebuah keutamaan, karena usaha itu tidak terbatas. Bertambahnya akal, artinya akal membuat kita lebih tahu tentang tujuan hidup, itu adalah sebuah keutamaan. Penambahan keutamaan yang terbatas menjadi sebuah kekurangan yang tercela. Penambahan keutamaan yang terbatas menjadi kekurangan yang tercela. Paham tidak di sini? Gini, contohnya. Ada orang, dia belajar misalnya, tentang ilmu akidah. Tentang ilmu akidah. Perhatikan bahasanya ya, saya ulang lagi tadi. Bertambahnya akal, penambahan keutamaan yang terbatas menjadi seorang itu kurang dan tercela. Orang belajar ilmu akidah mendapatkan keutamaan atau tidak? Dapat ya. Karena ilmu syar'i itu adalah ilmu yang utama. Tapi kalau ternyata dia belajar ilmu syar'i, kemudian dia berhenti di tengah jalan, otomatis ilmunya terbatas atau tidak? Terbatas. Nah, tidak sempurnanya ilmunya ini kira-kira akan mendatangkan pujian atau mendatangkan celaan? Akan mendatangkan celaan. Contohnya orang ngaji. Dia ngaji misalnya dalam masalah
fikih salat misalnya. Fikih salat. Ingat ya, ilmu itu keutamaan. Tapi kalau keutamaan ini tidak disempurnakan, suatu saat akan buat celah dan menjadi aib. Orang belajar fikih salat misalnya. Di antara tuntunan salat disebutkan, misalnya dia belajarnya buku Syekh Albani misalnya. Di dalam buku sifat salat Nabi Syekh Albani, beliau berpendapat orang ketika tasyahud menggerakkan jarinya. Menggerakkan jarinya. Nah, ketika dia salat, di sampingnya ada saudarinya, karena saya berbicara dengan muslimat, maka dia lihat saudarinya tersebut tidak menggerakkan jari sehingga dia salahkan saudarinya. Nah, kira-kira orang yang menyalahkan saudarinya tidak menggerakkan jari ini tercela tidak? Tercela, tercela. Karena yang tidak menggerakkan jari ini juga berpegang dengan dalil kan begitu. Nah, pertanyaan, orang tadi belajar loh tentang bahwasanya ada hadis yang mengatakan menggerakkan jari. Bukankah itu sebuah keutamaan? Jawabannya iya. Tetapi keutamaan Anda itu masih kurang karena si fulanah ini pegang hadis yang lain. Paham di sini? Kalau hadis Anda gabungkan dengan hadis dia, mungkin Anda mengamalkan hadis Anda tanpa mencela pendapat dia. Tapi karena kurangnya keutamaan yang dia miliki tadi, ujung-ujungnya mendatangkan aib dan mendatangkan celah. Bisa di sini jemaah? Contohnya masalah lain. Dia lihat saudarinya ketika turun sujud lutut dulu. Padahal yang dia pelajari adalah apa? Tangan dulu. Maka dia salahkan saudarinya. Mungkin dia hanya ngaji dengan ustadz yang merojihkan turun lutut dulu. Sementara saudarinya ngaji dengan dua belah pihak. Maka dia mengatakan harusnya engkau saudariku turunnya lutut dulu bukan tangan dulu. Kira-kira ini jadi celah tidak? Jadi celah kalau dia menyalahkan tanpa dia ingin tahu, tanpa tidak adanya rasa ingin tahu dia terhadap ilmu yang dimiliki oleh saudarinya. Paham jemaah di sini? Jadi keutamaan itu kalau nanggung apa? Jadi celah. Ibarat inilah ibu-ibu masakannya enak nih. Masih kayak enak. Tetapi setengah mateng jadinya. Apakah jadi enak? Enggak. Paham ya di sini? Nah, kita habiskan paragraf ini saja. Insya Allah pertemuan ke depan kita habisi bab tentang akal supaya ibu-ibu nggak pusing. Baru kita masuk dalam pembahasan hawa nafsu insya Allah. Nah, kita selesaikan halaman ke-16. Di sini disebutkan penambahan keutamaan yang terbatas menjadikan sebuah kekurangan yang tercela. Karena sesuatu yang melebihi batas tidak bisa disebut sebuah keutamaan. Artinya sesuatu air kalau sudah full di gelas, kemudian disiram lagi apakah jadi lebih bagus atau lebih jorok? Lebih jorok. Artinya kalau terlalu over nggak bagus. Seperti pemberani, jika melebihi batas keberanian maka disebut sembrono. Dermawan, jika melebihi batas kedermawanan maka disebut pemboros. Ini perlu rincian sebenarnya. Kadangkala katakan boros, kadangkala tidak tentunya. Kalau ternyata dia adalah orang yang yakin kepada Allah dan tidak merugikan keluarganya, dan dia tidak meminta-minta, maka itu tidak dikatakan boros. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menyumbangkan semua hartanya. Kondisi akal yang didapatkan oleh hasil usaha bukan seperti itu. Artinya akal yang kita harusnya dikembangkan bukan akal yang membuat kita overacting. Karena penambahan akal jenius ini adalah penambahan pengetahuan sesuatu. Kebaikan ketetapan tentang prediksi dan pengetahuan masa lalu untuk masa depan, hal tersebut keutamaan dan bukan kekurangan. Artinya akal yang baik adalah akal yang menjadikan kita mengambil pelajaran dari masa lalu untuk melalui masa depan yang lebih baik. Diriwayatkan dari Nabi, manusia yang paling utama adalah manusia yang paling berakal, dan ini hadisnya tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih 1 jam jamaah. Saya takut membosankan dan mungkin ini sudah bosan. Maka kita tutup majelis. Kalau ada kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.